jemaah Asyuton, aka Syudi Nonton, bagaimana kabarnya? Seorang pemuda yang terpaksa menjadi pembunuh bayaran demi misi balas dendam atas kasus pembunuhan ayahnya, walaupun harus menghadapi banyak halang dan rintang. Bagaimana kisahnya? Langsung saja santuikan posisi badan, yuk nonton, dan inilah dia. Alkisah diawali dengan menampilkan sekelompok pemuda yang sedang bermain bola dengan berpedoman pada asas bola boleh lewat tetapi orangnya jangan, di mana hal tersebut sama persis dengan gambaran sepak bola tarkam di negara uka-uka.ตื่นเลยแล้ว Ya, ternyata itu hanya sekedar mimpi dari seorang pria bernama Tan, seorang anak dari salah satu pendiri bengkel yang bernama Bengkel Nate, yang kita panggil saja dia si paman, di mana pada saat itu mereka baru saja akan memulai hari seperti biasa untuk melakukan pekerjaannya. Perkenalkan, pria ini bernama Nate, anak dari pendiri utama Bengkel Nate yang sudah almarhum, di mana dialah lalakon atau tokoh utama dalam film ini. Suatu hari ketika Nate punya kesempatan, dia secara diam-diam mengambil kunci ruangan yang berisi dokumen-dokumen penting milik sang paman dan almarhum ayahnya ketika pamannya itu masih tertidur pulas. Siapakah sebenarnya mereka? Apakah mereka orang-orang yang suka kasbon di warung Cina nih? Entahlah. Namun ketika Nate masih berada di sana, si paman telah menyadari apa yang sedang dilakukannya. Dari sini kita akan tahu di mana ternyata orang-orang dalam foto tersebut merupakan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan orang tua Nate beberapa tahun silam. Ya, tujuan utama dari Nate sekarang adalah membalaskan dendamnya yang sudah lama dipendam dan segera pamit kepada pamannya, meskipun si paman sudah menasihatinya agar dia berdamai dengan masa lalunya itu. Mulai setelah ini, Nate dengan sungguh-sungguh menyiapkan segala keperluan yang pastinya akan dia butuhkan untuk menuntaskan misinya ini, termasuk dengan menyiapkan senjata dan melatih fisiknya. Beberapa minggu kemudian, Nate menemui seorang Buddha yang merupakan kenalan ayahnya ketika dia masih hidup. Kita sebut saja dia Rustam, yang diminta oleh Nate untuk memberikannya beberapa petunjuk. Singkat cerita, Nate dipertemukan dengan seorang pria yang bernama Men, nama panjangnya Memen Superman, seorang mantan anggota pembunuh bayaran yang juga teman dari seorang Rustam. Men memberikan Nate informasi bahwa dia memang tahu siapa otak dari kasus terbunuhnya orang tua Nate beberapa tahun silam. Namun jikalau Nate ingin mendapatkan informasi rahasia ini, dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan olehnya terlebih dahulu. Tidak ada yang gratis. Ya, ternyata tugas yang diberikan oleh Men itu adalah menyuruh Nate untuk membantai orang-orang yang merupakan kaki tangan dari orang yang dicari oleh Nate terlebih dahulu. Skin beralih dengan menampilkan sekelompok orang yang sedang melakukan aksinya. ไปขึ้นรถ Siapakah mereka? Apakah perkumpulan pemuda korban Bang Emo? Sabar, nanti kita akan tahu sebentar lagi. Skin kembali beralih kepada Tan, di mana dia pun menyetel sebuah video yang mempelajarinya secara autodidak, yaitu video teknik bela diri yang ada di ruangan pribadi si paman, tempat yang sempat Nate datangi waktu itu. Tentu Tan pun berada di sana tanpa sepengetahuan si paman yang sedang mabok susu kaleng. Tapi tiba-tiba ya, sesuai dengan pepatah, sepandai-pandainya hitut tanpa bersuara, pada akhirnya akan tercium juga. Si paman pada akhirnya mengetahui apa yang Tan lakukan, terlebih Tan dengan cologog masuk ke dalam ruangan pribadinya.
Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kita diperlihatkan bahwa Nate kembali menemui tempat pertemuan dengan Men untuk melanjutkan misi berikutnya. Sementara itu, mari saya perkenalkan Anda dengan seorang pria yang bernama Kuncai, seorang pemimpin dari kelompok pembunuh bayaran yang tadi kita lihat telah melancarkan aksinya, di mana Kuncai saat ini telah menerima orderan, yaitu menghabisi seorang wanita yang bernama Ploy. ครับผมจะเซตทีมใหม่ไปจัด Namun ketika orang suruhan Kuncai sedang melaksanakan aksinya, tiba-tiba ya, ternyata misi Nate yang berikutnya adalah melindungi Ploy dari serangan Kuncai dan anak buahnya. Namun tidak berhenti di situ, di mana ketika Nate membawa Ploy ke tempat persembunyiannya, inilah yang terjadi selanjutnya.ไหนมันจะน้องสาวไม่รู้จริงครับพี่โทษครับพี่อุ้ยใจเย็นครับพี่ผมเองครับ Untung saja mereka diselamatkan oleh dua orang warga setempat yang kebetulan berada di TKP. Singkat cerita, pagi pun ngegebrai. Setelah ini kita akan tahu bahwa ternyata Ploy adalah seorang penari ternama dan tokoh terkenal di kota tersebut yang akan kita anggap wajar jikalau dia memiliki banyak pengawal dan banyak orang yang mengenalnya. Setelah Ploy bertukar pakaian dengan salah satu penggemarnya, pagi itu mereka berdua segera menuju tempat Buddha Rustam berharap mendapatkan perlindungan lebih. Akan tetapi sesampainya di sana, ternyata anak buah Kuncai yang dipimpin oleh seorang wanita tangguh bernama Amoy sudah mengepung mereka. Sementara Buddha Rustam pun telah ditemukan ngagoler tak berdaya, sehingga cerita yang sangat menarik di mana Nate dan Ploy diselamatkan oleh seekor manu. Tak berhenti di situ, aksi menegangkan pun kembali dipertontonkan ketika terjadi aksi saling tembak, saling pukul, saling tendang, dan saling adu ilmu kebal, di mana Nate yang sudah tercocol besi di dadanya masih bertahan hidup, bahkan bisa membalikan keadaan. Loh, akibat luka berat yang diderita Nate, Ploy lantas membawanya ke tempat saudaranya yang merupakan kakek botak ahli bela diri bernama Shinshi, di mana pada saat itu juga Nate mendapatkan pertolongan. They miss his dangerous part and Gayung bersambut lantas Nate dibawa pulang ke bengkel si paman, dan setelah ini kita akan diberitahu bahwa ternyata si paman dan almarhum ayahnya Nate merupakan kelompok kecil yang memburu pembunuh bayaran, termasuk diantaranya adalah Kuncai. Tetapi Kuncai berhasil meloloskan diri dan membalaskan dendamnya. Ya, keberadaan si paman yang sempat lolos pada waktu itu kini telah tercium oleh Kuncai, sehingga ketika Kuncai tahu bahwa Ploy sedang berada bersama si paman, dia mengerahkan anak buahnya untuk membumi hanguskan si paman dan orang-orang yang bersamanya. พี่ทีผมขอโทษ Kita kembali melihat aksi yang cukup di luar Nurul ketika Tan dan Ploy bersembunyi di kereta api. Tadi diselamatkan oleh Manuk, sekarang oleh lumpia basah. Tetapi meski begitu, sungguh disayangkan Ploy berhasil tertangkap, sementara Tan harus menghadapi anak buah Kuncai yang cukup banyak. Untung saja Nate yang entah datang dari mana segera membantunya, tetapi ya, mungkin ini mah ya, mungkin di negara sana orang-orangnya itu sakti-sakti dan juga berilmu kebal, sehingga kecelakaan yang begitu fatal seperti itu pun tak cukup untuk sekadar membuat mereka patah tulang, apalagi sampai pindah alam.
Pada akhirnya si paman dan yang lainnya harus tunduk di tangan Kuncai, sehingga Ploy yang sebenarnya menjadi target utama dalam kasus ini berhasil mereka amankan. Namun beberapa hari setelah kejadian tersebut, Nate dan Tan kembali melancarkan aksinya untuk membalaskan dendam atas wafatnya si paman, sehingga kekuatan mereka dan ilmu kebal mereka pun meningkat 100.000%. Entah bagaimana selama saya melihat film asal negara Gajah Putih ini, selalu saja menemukan hal di luar Nurul, tetapi mungkin itulah keseruan dan hiburan yang berhasil menghibur, tak kalah saing lah dengan sinetron azab kebanggaan mamah saya. Hehehe. Tap. Namun berkaca pada Nate yang berambisi untuk membalaskan dendam orang tuanya, meskipun harus mengorbankan keselamatan orang lain termasuk pamannya sendiri, sehingga pesannya adalah satu-satunya cara terbaik untuk balas dendam yaitu dengan menjadi jiwa yang pemaaf. Ingatlah, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Saya Aden mewakili seluruh orang sabar dan berjiwa besar pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe dan like video ini untuk sekedar sodako. Bila perlu bisa dong mampir ke link Saweria yang ada di deskripsi untuk mengganti rokok dan kopi. Terima kasih saya ucapkan teman-teman dan wassalam.